Hari ini mari kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Roma pasal 9 ayat yang ke-19 sampai 29 dan saya akan membaca ayat 23 sampai dengan ayat 24. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saudara dikasih Tuhan, seringkali banyak orang salah mengerti tentang keadilan Allah. Seringkali orang berkata bahwa Allah tidak adil, dan mereka mulai menyatakan sebuah pernyataan, kalau Allah adil, mengapa ada penderitaan? Kalau Allah adil, mengapa ada bencana? Kalau Allah adil, mengapa orang yang tidak bersalah menderita? Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan akhirnya dan sungguh-sungguh mereka berkata bahwa Allah tidak adil. Dan mereka tidak mau percaya kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, dalam Roma 9 ayat 19 sampai 29 ini, Paulus mengajarkan kepada kita tentang keadilan Allah yang seringkali memang tidak mudah untuk dipahami oleh kita. Karena sesungguhnya Allah lebih tahu, lebih banyak mengerti tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan kehendak Allah adalah kehendak yang sempurna, kehendak yang baik. Tapi seringkali pikiran manusia kita tidak bisa memahaminya. Kalau saudara baca dalam Roma 9 ayat 19 ayat 20 sampai 21-nya, maka saudara akan mengerti bahwa kita ini digambarkan sebagai tanah liat dan Allah adalah penjuna. Siapakah kita yang dapat membantah pencipta kita? Siapakah kita yang bisa membantah Allah sang pencipta itu? Siapakah kita bisa membantah sang penjuna? Sebagai tanah liat, maka sang penjunan bebas untuk membentuk tanah liat tersebut menjadi bejana yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan, dia juga tahu yang terbaik dalam rencana kekekalannya buat saudara dan saya, buat umat manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa Allah tidak adil. Memang kita tidak paham, tapi kita tidak bisa membantah Allah. Dan jangan pernah membantah Allah. Saudaraku, dan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya rencana Allah dari masa lalu, masa sekarang sampai masa yang akan datang, Allah sudah tahu yang terbaik. Karena dia Allah yang maha tahu. Siapa kita yang bisa mengerti akan hal itu? Rencana Allah adalah yang mulia. Allah mempersiapkan dan merencanakan untuk keselamatan manusia. Tapi manusia yang tidak bertobat malah mempersiapkan kepada penghukumannya. Saudara dikasih Tuhan, rencana Allah adalah keselamatan manusia. Apa yang dikerjakan Allah sesungguhnya sebuah penggenapan dari apa yang sudah dijanjikannya. Apa yang sudah difirmankannya, apa yang sudah dijanjikannya berkaitan penyelamatannya, itu digenapi dalam kehidupan kita bahkan sepanjang sejarah. Saudaraku, saudara perhatikan dalam Roma pasal 9 ayat 25 sampai dengan ayat 29, maka di sana saudara akan melihat bagaimana rencana Allah buat umat manusia. Saudaraku, perhatikan di ayat yang ke-25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih disebut sebagai kekasih. Ini sebuah nubuatan yang disampaikan Allah, janji Allah kepada Hosea. Kemudian kalau saudara baca ayat selanjutnya adalah sebuah nubuatan yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya. Saudaraku dikasih Tuhan, dan itu semua dinyatakan tentang pemulihan keselamatan melalui bangsa Israel. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi alatnya, sarananya, melalui Israel, melalui orang-orang Yahudi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Melalui orang-orang Israel ini, Yesus sang Mesias itu lahir. Tetapi sayangnya mereka menolak Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memilih di antara bangsa-bangsa lain
untuk dipakai orang Israel sebagai alat penyelamatannya, agar bangsa-bangsa lain bisa mengerti dan diselamatkan Tuhan. Tapi ketika orang Israel ini menolak kedatangan Sang Mesias ini, maka melalui bangsa Israel ini, maka Yesus datang, dan kemudian saudara dikasih Tuhan, gereja Tuhan muncul. Gereja Tuhan muncul, yaitu saudara dan saya. Sehingga orang yang tidak disebut sebagai kekasih disebut sebagai kekasih. Dan melalui gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, dan rencana Allah tidak pernah gagal, sekalipun bangsa Israel gagal menggenapi janji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, keadilan Allah tadi dinyatakan buat saudara dan saya. Keadilan Allah membawa saudara saya akhirnya melihat kemuliaan Tuhan. Keadilan Allah membawa saudara dan saya gereja Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik ini. Hanya dalam Yesus ada keselamatan kekal. Engkau gereja Tuhan, alatnya Tuhan, bangsa pilihannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh semuanya. Shalom.